Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi di mata kuliah Matematika Dasar ya. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan tentang geometri analitik ya. Kalau bagian satu, karena kalau kemarin kan sudah tentang sebagian garis, tapi konsep tentang garis, tapi di sini akan direview kembali tentang jarak antar dua titik baik di R2 maupun di R3 di geometri analitik bagian pertama ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu menghitung dan menentukan jarak antar dua titik koordinat di sini. Jadi jarak antar dua titik. Kemudian titik tengah, konsep yang sama seperti saat kemarin kita belajar tentang perbandingan vektor. Kemudian koordinat titik dalam dan jarak dari titik pada garis gitu ya. Oke. Jarak antar dua titik pada bidang. Oke, kalau seandainya saya punya dua buah titik, misalkan saya punya dua buah titiknya sembarang gitu ya. Nah, di sini misalkan saya punya titik A, itu saya sebut X1, Y1, dan titik B itu X2, Y2. Kemudian kalau kita ingin menentukan jarak dari kedua titik itu jarak A dan B, nah itu saya notasikan sebagai DAB, yaitu jarak jarak titik A ke atau terhadap titik B. Nah, kita lihat kalau kita buat tarik garis ini, berarti kan dari sini ke sini itu X2 ya. Kemudian dari sini ke sini itu X1, dan dari sini ke sini itu Y1, dari sini ke sini itu adalah Y2. Nah, besarnya oke, nah berarti dari sini ke sini itu X2 dikurangi X1, dan jarak dari sini ke sini itu berarti setara dengan ini, Y2 dikurangi Y1 gitu ya. Nah, kalau seandainya saya sebut titik perpotongan ini adalah titik C, maka Anda pandang segitiga ABC. Nah, segitiga ABC siku-siku di mana nih? Siku-siku di titik C gitu ya, di C. Dan kalau kita lihat jarak dari A ke B, kita notasikan tadi DAB, itu sama dengan panjang sisi miring. Nah, sisi miring segitiga ABC. Sehingga untuk menentukan jaraknya, kalau kita pandang ini sebagai segitiga siku-siku dengan sisi miring AB, maka DAB itu sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah CB kuadrat. Oke, AC itu adalah X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah CB itu Y2 dikurangi Y1 kuadrat. Oke, dan kita lihat bahwa X1, X2 itu merupakan titik A, dan Y1, Y2 merupakan ada X1, Y1 itu merupakan titik A. Titik A itu X1, Y1, dan titik B itu adalah X2, Y2. Sehingga kita buat per umum. Jadi kalau seandainya ada jarak A dari X1, Y1 ke B, X2, Y2, maka kita definisikan jarak AB itu sama dengan X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Dan ini rumus untuk jarak dari dua buah titik. Oke, kita lihat contoh. Misalkan saya punya titik A 4, min 7. Nah, kalau seandainya kita buat di koordinat kartesius, kurang lebih titik A-nya itu berarti di sini 4, min 7. Berarti agak ke bawah ya. Di sini 4, di sini min 7 gitu. Kurang lebih posisinya di sini. Oke, kita sebut ini titik A. Kemudian titik B min 1,5. Berarti di sini min 1, di sini kita buat misalkan 5 lah ya, kurang lebih. Di sini sketsanya kurang lebih seperti ini. Ini titik B gitu ya. Nah, kemudian kalau kita buat garis dari sini ke sini,
Oh gitu. Kita nggak tahu apakah dia lewat 0,0 atau enggak gitu ya. Yang jelas kita buat garis dari sini ke sini. Nah, ini. Nah, kemudian kita tarik dari sini ke sini garisnya dan dari sini ke sini kita tarik. Oke, nah andai ini kita buat titik C dan sekarang kita anda pandang berarti dari sini segitiga A, B, C, siku-siku di sini, siku-sikunya di C, siku-siku di C. Oke. Nah, dari sini ke sini itu 5 satuan dan dari sini ke sini itu 7 satuan gitu ya. Atau dari sini ke sini itu X-nya 5 ya. Dari sini ke sini min 7 gitu. Lihat koordinat kartesiusnya. Sementara dari sini ke sini itu min 1, nih dari sini ke sini ini min 1, dari sini ke sini itu 4 satuan gitu ya. Nah, berarti kalau seandainya kita lihat konsep jarak, berarti kan dari sini dari A ke B. Nah, berarti dari sini kita lihat si B-nya itu berarti jarak dari A ke B sama dengan lihat X-nya. Berarti dari sini X-nya berapa, yang A itu min 1, X-nya, oh sorry, 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 A-nya itu adalah 4 ya di sini. 4, min 7 dan dari sini min 1,5. Berarti lihat sumbu X. X-nya itu di sini 4, kemudian di sini X-nya min 1 ya. Berarti jaraknya adalah 4 min 1 dari sini gitu ya. Ditambah Y-nya dari sini 5, di sini 7. Berarti dari sini 5 min 7 gitu ya. Atau biar konsisten di sini min 1 min 4 gitu ya. Jadi X2 min 1 min 4. Jadi kalau kita pandang ini X1 Y1, X2 Y2, dapatlah seperti ini gitu. Berarti dari sini 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Jadi berapa? 25 ditambah 144 itu berarti akar 169 itu sama dengan 13 gitu ya. Jadi jarak dari titik A ke titik B itu 13 seperti itu. Itu jarak untuk dua buah titik di R2. Nah, bagaimana kalau di R3? Sama halnya ketika di R3, hanya saja ketika di R3 ditambah satu sumbu koordinat lagi yaitu sumbu Z. Dan bisa kita perumum rumus yang ada di R2. Jadi kalau seandainya kita punya titik A, di sini X1, Y1, dan Z1, kemudian titik B, dari sini X2, Y2, dan Z2, nah kita bisa buat perumum jarak dari A ke B itu sama dengan akar dari X2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat. Nah, ini untuk R2 sampai sini, tapi karena ini R3 maka ditambahin Z2 dikurangi Z1 kuadrat, seperti itu. Jadi konsep pada R2 itu tinggal diperumum untuk di R3 seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita punya titik P seperti ini dan titik Q-nya itu 354 ya. Nah, untuk menentukan jarak dari titik P ke titik Q, kita buat andaikan ini X1, Y1, dan Z1. X2, Y2, dan Z2. Maka jarak PQ itu sama dengan akar. Seperti tadi, X2 dikurangi X1, berarti 3 dikurangi 1 kuadrat. Kemudian Y2 dikurangi Y1, 5 kurangi 2 kuadrat, ditambah 4 Z2 kurangi Z1 berarti 4 dikurangi 2 kuadrat. Jadi akar ini jadi sama dengan 4, ini jadi sama dengan 9, dan ini sama dengan 4 gitu ya. Jadi dari sini 4 tambah 9 tambah 4 sama dengan akar dari 17. Seperti itu. Itu jarak di R3. Jadi secara umum untuk R3 dan R2 tidak ada perbedaan. Hanya mungkin untuk R3 itu nambah satu sumbu lagi. Nah, kemudian konsep berikutnya adalah perbandingan ruas garis di bidang gitu ya. Nanti di ruang juga konsepnya sama. Anda perhatikan di sini kita punya titik A, di sini A itu titiknya X1, Y1 ya. Jadi di sini si A-nya itu X1, Y1.
hanya di sini Y1 gitu ya. Dan analogi untuk B juga sama, masing-masing ada X2 dan Y2 gitu. Ini untuk A dan ini untuk untuk T, ini Y2, ini Y, dan ini untuk titik B itu X2 gitu. Y2 maaf di sini ya. Nah, kemudian kita lihat kalau Anda pandang segitiga di sini AT A di sini T1 ya. Anda di sini B1. Oke, Anda perhatikan segitiga AT T1. Jadi dari sini. Nah, dari sini T1, di sini T, di sini A. Kemudian Anda buat segitiga AB B1 di sini B1, di sini B, di sini A. Jadi kalau seandainya dari A ke T dengan T ke B perbandingannya M berbanding N ya. Diketahui bahwa AT berbanding TB itu sama dengan M berbanding N gitu. Nah, berarti AT itu panjangnya sebesar M satuan, kita pandang sebagai M satuan, dan panjang dari A ke B M tambah N, ini juga sama siku-siku gitu ya. Nah, kita lihat kalau seandainya di sini X, di sini X, ke sini itu sama dengan X1, berarti jarak dari sini ke sini itu X dikurangi X1 ya. Maka ini X dikurangi X1. Kemudian kalau seandainya di sini X2, nah di sini X2 dan di sini X, maka jarak dari sini ke sini itu sebesar X2 dikurangi X1. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya. Berarti dari sini AT berbanding AB, berarti AT berbanding AB itu sama dengan AT1 berbanding AB1. Sehingga dari sini M berbanding M plus N sama dengan AT1 itu X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Sehingga diperoleh perbandingan rumus seperti ini gitu ya. Nah, kemudian kita kali silang sehingga M dikalikan dengan ini dan X min X1 dikalikan seperti ini, dapatlah seperti ini. Nah, kita kalikan pakai sifat distributif. Nah, distributif perkalian. Oke, diperoleh seperti ini. Nah, kita kumpulkan mana saja yang mengandung variabel X. Berarti di sini yang mengandung variabel X itu adalah MX dan NX ya, sehingga dibuat dalam satu ruas dari sini. Kemudian yang tidak mengandung variabel X kita pisahkan ke ruas kanan ya. Di sini udah dirubah ke kanan gini. Yang ini dirubah ke kiri dengan menggunakan sifat distributif, sifat X-nya dikeluarkan, nilai X-nya dikeluarkan, jadi diperoleh seperti ini. Sehingga diperoleh nilai X-nya itu adalah perbandingan dari M dikali X2 ditambah N dikali X1 dibagi M ditambah N. Dengan cara yang sama, itu perbandingan untuk nilai Y, sehingga titik T dengan memenuhi perbandingan ini dapat kita tentukan gitu ya. Jadi kalau dianalogikan biar cepat itu seandainya ini titik A dan ini titik B, kemudian T di sini, berarti dengan perbandingan ini dengan ini, maka N kali B berarti M kali B ditambah N kali A dibagi N tambah A. Nah, ini terserah kalau seandainya mau ngambil X ya berarti si B dan A-nya itu X dulu gitu. Kalau seandainya setelah mencari B mencari Y ya mencari X, setelah mencari X kemudian mencari Y, ya ini tinggal si Y di titik B dengan Y di titik A tinggal dihitung lah. Oke. Kita lihat contoh seperti ini. Nah, AP berbanding PB. Nah, jadi kalau seandainya kita buat berarti dari sini saya buat sederhana langsung. Berarti dari sini A-nya itu adalah min 5,1 dan titik B-nya itu 3, min 5. Kemudian ada titik P, di sini P dengan perbandingan A ke P 3 satuan dan dari P ke B 5 satuan. Nah, berarti untuk mencari X, di sini XP, nah Anda lihat X-nya berarti 3 dikali 3 ditambah 5 dikali min 5. Nah, kemudian 3 tambah 5 itu untuk X-nya ya. Kemudian untuk Y-nya juga sama gitu. Berarti dari sini YP tinggal Y-nya. Berarti 3 dikali min 5 ditambah 5 kali 1 dibagi 3 tambah 5 gitu ya. Nah, 3 tambah 3 kali 3, 9. Ini kali ini min 25 dibagi 8 gitu ya.
Jadi dari sini min 16 jadi min 2 gitu. Oke. Kemudian dari sini min 15 ditambah di sini 5 dibagi 8 gitu ya. Jadi min 10/8 kurang lebih, atau kalau disederhanakan min 5/4 gitu ya. Nah, oke. Nah, itu berarti kita sudah bisa menentukan titik P yang memenuhi perbandingan ini gitu ya. Oke, nah contoh lain seperti ini. Tentukan koordinat titik R sehingga membagi menjadi, nah berarti konsep yang sama juga. Kita tentukan titik P dari sini, ini kan di R3 ya ini. Berarti P min 4, 2, di sini 1, di sini Q, 6, 4, 2. Nah, di sininya si titik R-nya itu berarti dari sini min 2, berarti dari sini 1. Nah, perhatikan ini sebetulnya agak di luar dari titik di luar dari segmen garis PQ. Kenapa? Karena ini perbandingannya negatif. Namun untuk memudahkan perhitungan kita tetap posisinya seperti ini. Kenapa? Supaya rumus yang tadi tetap masih lebih mudah untuk difahami gitu ya. Meskipun ini perbandingannya nggak mungkin sampai negatif, itu artinya perbandingan negatif itu si R-nya di luar dari P dan Q, di luar titik PQ, di luar segmen PQ. Jadi bisa jadi P-nya di sini, Q-nya di sini, nah di sini R-nya gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat di sini titiknya, kita lihat titiknya yang tanyakan kan titik R-nya ya. Nah, berarti dari sini ada XR, ada YR, ada ZR. Nah, berarti kalau XR ya langsung aja min 2 dikali 6 ditambah 1 kali min 4 dibagi min 2 tambah 1. Jadi min 12, min 4, min 1 jadi 16 gitu ya. Nah, kemudian dari sini yang ini kita lihat berarti min 2 kali 4, min 2 kali 4 ditambah di sini 1 kali 2 dibagi dari sini min 2 ditambah 1 jadi berapa, min 8 tambah 2 jadi min 1. Jadi berapa di sini, min 6 bagi min 1 jadi 6 gitu ya. Nah, kemudian untuk ZR itu berarti min 2 dikali 2 ditambah di sini min 2 dikali 2 berarti 1 dikali 2 ya. Oh, min 2 kali 2 ditambah 1 kali 1. Maaf, berarti dari sini dibagi min 2 tambah 1, min 4 ditambah 1 jadi min 3, min 3 dibagi min 1 jadi 3 gitu ya. Nah, sehingga koordinat si titik R-nya itu adalah 16,6,3 seperti itu gitu ya. Oke, mungkin untuk penjelasannya seperti itu. Nah, silahkan kerjakan beberapa soal latihan dan dikumpulkan sesuai dengan deadline yang ada di Google Classroom. Nah, sebelum mengerjakan latihan untuk soal nomor 1, 2, dan 3, saya rasa itu udah nggak ada masalah ya, sama saya udah bisa karena seperti dengan contoh. Nah, kemudian untuk yang nomor 4, mungkin ada beberapa istilah yang harus disepakati ya, yang harus diketahui. Di sini ada segitiga ABC nomor 4, dari titik dibuat sebuah garis berat. Jadi kalau garis berat itu tentukan panjang garis berat. Jadi untuk yang nomor 4 itu Anda coba buat segitiga ABC. Nah, kemudian misalkan dari titik C dibuat sebuah garis berat. Nah, ini misalkan ini A, di sini B, ini C. Nah, garis berat itu ini sama gitu ya. Nah, itu berarti di sini si titik, misalkan saya sebut titik D-nya itu tengah-tengah, sehingga AD berbanding DB itu berbanding 1/1. Nah, Anda cari dulu titik D, kemudian buat jarak dari titik C ke titik D itu untuk nomor 4 gitu ya. Kemudian untuk nomor 5, buktikan sama kaki. Berarti ketika Anda punya segitiga ABC, nah ABC, nah Anda perhatikan. Nah, setelah tahu ini, cari sisi AB, sisi AC, sisi BC gitu ya. Nah, nanti setelah AB, AC, BC itu nanti ketika sudah diketahui panjangnya akan terdapat dua buah sisi yang sama panjang, maka itu terbukti segitiga sama kaki gitu ya. Nah, ini sama aja seperti soal nomor 4 gitu ya. Nah, di sini, nah kalau yang tadi itu segitiga sama kaki, nah kemudian yang nomor 7 setelah tahu segitiganya sama kaki, berarti Anda tentukan luasnya untuk nomor 7. Nah, caranya kalau Anda sudah tahu itu segitiga sama kaki, andaikan ini. Nah, untuk mencari luasnya Anda cari titik D ini.
Sehingga untuk mencari luasnya itu AB setengah kali AB kali CD. Nah, CD-nya itu panjang dari titik yang harus dicari dulu, dari titik C ke titik yang harus dicari dulu. Ini panjang CD dan ini jarak dari A ke B sehingga diperoleh luasnya gitu untuk nomor 8 ya. Nah, untuk nomor 9 juga sama. Kalau terbukti siku-siku nanti masing-masing panjangnya harus dicari. Nah, jadi masing-masing harus dicari A, B. Nah, siku-sikunya di mana? Kalau siku-sikunya sudah tahu, misalkan siku-siku di B, berarti untuk mencari luasnya tinggal setengah kali AB kali BC gitu ya. Kalau seandainya salah satu sudut siku-sikunya udah diketahui. Nah, berarti dari sini kalau untuk nomor 9 tunjukkan bahwa ini adalah titik-titik sudut segitiga sama sisi. Nah, kalau tadi nomor 5 dan nomor 7 itu kan sama kaki. Nah, kalau ini yang sama sisi itu tunjukkan bahwa jarak dari tiap titik ini, dua titik ini satu sama lain berjarak sama. Maka itu segitiga sama sisi. Oke, mungkin sekian untuk pertemuan hari ini. Silahkan kerjakan tugas di GCR. Semoga Anda paham apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.